Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Dua rumah di Merauke ludes dilalap si jago merah. 2 hari jelang pencoblosan, KPU Merauke distribusikan logistik pilkada ke distrik terjauh. 7 bulan ditutup akibat pandemi COVID-19, wisata Raja Ampat Papua Barat kini mulai menggeliat. Kobaran api masih membakar sebuah rumah di Jalan Mangga 2 Merauke, Papua, Minggu kemarin. Angin kencang membuat api terus membesar dan merembet ke sebuah rumah warga. Warga Kelapa II berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. 1 kendaraan pemadam kebakaran milik Pemda dikerahkan untuk memadamkan api. Tak ada pasokan air untuk mobil damkar membuat petugas kesulitan memadamkan api. 30 menit kemudian api berhasil dipadamkan. Pemilik rumah Hendrawai mengatakan sumber api berasal dari sampah yang dibakar sebelum dirinya menuju ke gereja untuk beribadah. Iya, kejadiannya pagi saya persiapan mau ke sampai depan dalam keadaan. Awas kaca-kaca, Bersamaan dengan itu saya bakar sampah, tapi tempat agak terjauh. Hanya saja minyak ini posisi agak miring jadi jatuh. sementara bakar sampah. Merembes ke tempat yang ada bakar sampah. Tanah itu ya, Bensin itu. Iya, akhirnya sudah disambar itu lari ke rumah. ya. Jadi kan agak banyak. Untung saya suka geser mobil, trek. Iya, itu yang Oh, sudah itu sampai depan. jadi bisa kita ini lah karena kebetulan saya di rumah sendiri. Musibah ya. Sudah kita naik sudah bos itu. Jadi upaya untuk pemadam cuma manual saja ya. Ya, manual sementara sambil menunggu. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Polisi meringkus seorang bandar narkoba di Jalan Ransiki, Manokwari, Papua Barat, Sabtu lalu. S ditangkap saat sedang bertransaksi narkotika jenis ganja. Polisi menyita 800 gram ganja dan sebuah minibus yang digunakan pelaku untuk mengedarkan barang haram tersebut. Kabid Humas Polda Papua Barat AKBP Adam Erwindi mengatakan pelaku mendapat pasokan ganja dari rekannya di Jayapura melalui jalur laut. Yang jelas dia selama ini memang terkenal licin, ya kan? Jadi memang dari direktorat perlu waktu yang cukup lama untuk bisa mengungkap perilaku beliau. Berapa kali dicoba kita melakukan penangkapan, lolos terus dan baru ini ketangkap. Bahkan sudah diambil keterangan di Polda pun dia masih bisa mencari momen untuk melarikan diri dengan kondisi tangan terborgol di kursi terpaksa pemeriksaan. Kemudian PSKS pengiriman ini mau kemana? Ini dijual di sini. Oh, dijual di Dijual di Manowari, diedarkan di Manowari. Polisi juga masih mengejar JB yang berperan sebagai pemasok ganja. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Kapal penumpang yang bertolak dari Pelabuhan Kelapa V menuju distrik Kimam berlabuh di Pelabuhan Yosudarso Merauke Minggu kemarin. Ratusan penumpang yang berada di kapal motor penumpang Muyu terpaksa diturunkan oleh petugas kapal karena muatan kapal melebihi kapasitas. Seluruh penumpang diturunkan petugas ke ruang tunggu dan diperiksa apakah memiliki tiket atau tidak. Sesuai manifest penumpang, 163 penumpang yang memiliki tiket resmi
Namun setelah didata, penumpang yang naik ke kapal mencapai 300 orang. Kita dapat dari informasi dari kantor ada tambahan gitu. Ada berapa semua totalnya? Semua berapa Kalau ratus? total ini kita masih belum tahu ini. Oh gitu. Nanti diperiksa kembali. Oh dipersembahkan, jadi diturunkan ini Cap ya? Ya diturunkan. Karena melebihi ya? Iya melebihi. Tapi ini memang melebihi kapasitas ya? Melebihi kapasitas. Mau kemana nih Cap? Kita tujuan ke Imam Murbadea Siki. Oh gitu, pulang pergi ya? Iya, PP ya? Pemeriksaan tiketnya memang sudah ada list untuk tiketnya? Pemeriksaan tiket kita di sini. Oh di sini. Oh Dari- jadi ini penumpang ini sudah nyelonong naik ya? Iya. Dari mana tadi? Dari Pelabuhan Kelapa Lima. Oh kenapa begitu Cap? Ya kita, Mungkin takut apa? Nggak dapat tiket apa ya? iya juga bisa kapasitasnya terlalu Melebihi ya? lebih. Jadi kita turunkan kembali Oh, gitu. untuk cek ulang. Cek ulang ya. Penumpang yang diizinkan berangkat hanya penumpang yang memiliki tiket, sementara penumpang tak memiliki tiket wajib membeli tiket pada petugas di Pelabuhan Yosudarso. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ratusan warga terdampak pandemi COVID-19 mendatangi kantor pos Merauke Sabtu lalu. Sudah mau mulai kah? Ratusan warga itu mengantre untuk mendapat bantuan langsung tunai tahap ke-9 dari Kementerian Sosial. Sebelum menerima bantuan, warga wajib mengecek nama mereka di papan pengumuman. Meski telah diatur jarak duduknya, warga terlihat masih melanggar protokol kesehatan. Sejumlah warga kecewa karena tak menemukan namanya di papan pengumuman. Tidak ada. Tidak, itu bagian sembako punya. Oh, Kemarin dicek ada nama, sekarang? tapi ternyata tidak ada sekarang. Bapak dari kelurahan mana? Sudah medoka, Oh, Kamedoga ya. Iya. Nama siapa Bapak? Kajariku senjata RT berapa? RC1. RT 1 sekarang tidak ada ya? Sekarang tidak ada. Kemarin nama ada. Iya, nama ada. Sekarang Sekarang ada cek lagi tidak ada. coba cek dulu baik-baik ya. Iya. Yang kemarin waktu 9 itu dapat, yang 8 itu. Iya. Jatah 8 dapat. Sekarang cek belum ada lagi. Belum ada nama lagi. Setiap keluarga menerima Rp300.000, sementara untuk bantuan langsung tunai sembako per keluarga setiap bulannya menerima Rp200.000. Sedang menyalurkan bantuan sosial tunai. Dalam hal ini ada bantuan berupa sembako tunai dan bantuan sosial tunai lainnya. Nah, data yang ada terbagi dalam 11 kelurahan di kecamatan atau distrik Merauke. Ada untuk BST sendiri datanya 4.624 KPM atau penerima manfaat, dan untuk sembako tunai sendiri yang mana kita tahu bahwa dialihkan dari sebelumnya Bank BRI dalam hal bantuannya berbentuk sembako, tapi kali ini diberikan kepada kantor pos dalam berbentuk uang. Berapa itu jumlahnya total itu? penerimanya 2.729 penerima dan bagi dalam 11 kelurahan juga. Kantor pos sengaja menyalurkan bantuan secara bergilir agar tak terjadi kerumunan. Setiap hari kantor pos hanya melayani warga di 3 kelurahan. Bantuan langsung tunai dan bantuan sembako adalah program bantuan Kementerian Sosial yang penyalurannya dilakukan oleh kantor pos. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Isu adanya upaya sekelompok orang yang ingin menggagalkan pilkada di Merauke langsung direspon oleh Polres Merauke. Seluruh barang milik penumpang kapal yang ada di Pelabuhan Merauke diperiksa polisi Minggu kemarin. Pemeriksaan dilakukan pada kapal yang akan berangkat dari kota Merauke ke distrik terjauh. Puluhan parang dan panah berhasil disita polisi dari atas kapal penumpang Bambit. Selain senjata tajam, polisi juga menyita ratusan botol minuman keras ilegal.
Kapolres Merauke AKBP Untung Sangaji mengatakan pihaknya akan terus mengantisipasi setiap isu yang beredar agar pelaksanaan pencoblosan di 20 distrik 9 Desember nanti berjalan aman dan lancar. Karena ini sudah ada isu dari WA mereka dan kemudian ini kita kembangkan dalam operasi intelijen dan kemudian reserse dan akhirnya tindakan pada hari ini. Nah, akhirnya coba lihat, betul kan yang kita dapatkan ini ada miras, ada senjata tajam, bahkan panah-panah yang di sana kan ada panah-panah. Kenapa lagi mau bawa panah-panah dan parang? Di sana parang udah banyak. Udah banyak ya. Kenapa mau bawa parang sama pisau tajam dari sini? Pak, isunya seperti apa sih Pak? Apanya itu? Isunya Pak, isunya. Yang Isunya akan melakukan ya mungkin intimidasi dan sebagainya. Dan itu kita dapatkan informasi itu beberapa kali dan masyarakat sudah pernah mendapat intimidasi. Intimidasi Pak ya. Atas itu kapal yang menuju ke Kimam itu ya kita geledah. Apa ada upaya Pak untuk menggagalkan pilkada di kawasan Kimam itu Pak? Saya lihat belum. Kalau ada seperti itu ya kita lakukan gerakan sebaik mungkin. Sangaji juga menambahkan telah menambah personel ke 4 distrik yang dianggap rawan konflik. Warga diminta tak terpengaruh isu provokatif yang sengaja dihembuskan kelompok yang ingin Merauke tidak aman. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. KPU Merauke mulai mendistribusikan logistik pilkada ke 4 distrik terjauh minggu kemarin. 4 distrik terjauh yang hanya bisa dijangkau dengan kapal yaitu distrik Kimam, Tabonji, Wan, dan distrik Wogekel. Ketua KPU Merauke Teresia Mahuse mengatakan hanya 4 distrik yang didistribusikan lebih cepat, sehingga saat pelaksanaan pencoblosan seluruh logistik telah berada di TPS. Dengan jadwal ya, kami akan mendistribusikan logistik untuk wilayah Kimam Pemekaran ya. Ya, kami akan menggunakan 3 kapal ya. Kapal yang pertama ini rutenya Merauke Wan ya, langsung Merauke Wan. Kapal yang kedua rutenya adalah Kimam, Ilwayap, Tabonji, dan kapal ketiga dengan rute Okaba dan Tubang. Nah, namun untuk distrik Guti logistiknya akan turun di Okaba. Sementara untuk distrik Merauke akan di dropping atau didistribusi H-1. Oh gitu. Target KPU sendiri Bu, kira-kira tanggal berapa semua logistik sudah standby di distrik masing-masing Bu? Target kami, harapan kami tentunya sebelum hari H, logistik sudah tiba di TPS masing-masing. Makanya kami meminta kepada pihak ketiga untuk bekerja sama dengan teman-teman PPD di distrik. Logistik ini akan di-dropping atau didistribusi sampai di distrik, kemudian akan dilanjutkan oleh teman-teman PPD untuk didistribusi sampai ke TPS masing-masing. Teresia menambahkan untuk wilayah yang dapat dijangkau menggunakan jalan darat, logistiknya akan didistribusikan pada 8 Desember. KPU juga meminta seluruh panitia pemilihan tingkat distrik aktif melaporkan kendala yang dihadapi agar bisa diantisipasi oleh KPU. Seluruh warga Merauke juga diminta datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Panorama di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat yang sangat memanjakan mata, kini sudah bisa dinikmati wisatawan. Tentu saja penerapan protokol kesehatan diterapkan secara ketat. Masa pandemi membuat tempat wisata yang kerap dijuluki surga dunia di timur Indonesia ini sempat mati suri karena ditutup. Sekitar 7 bulan tak ada pemasukan, para pelaku wisata Raja Ampat bertahan hidup sebagai nelayan dan berkebun. Masa pandemi, aktivitas wisata
tidak jalan dengan baik. Ya, kami kebanyakan pemilik homestay dan dive shop, kami melakukan bergerak di mancing, kemudian berkebun, itu yang kami lakukan. Nah, sudah mulai akhir bulan Oktober ini baru mulailah aktivitas wisata mulai lancar kembali. Sejak dibuka akhir Oktober lalu, harapan membaiknya ekonomi warga Raja Ampat kembali muncul meski belum sepenuhnya pulih. Di Kampung Arborek misalnya, sebelum masa pandemi, wisatawan bisa mencapai 500 orang per bulan. Tapi kini baru mencapai sekitar 100 orang. Selama kurang lebih 7 bulan, itu memang kunjungan wisatawan di Arborek ini memang sangat kurang dan memang kurang dari masa-masa lalu, sehingga tadinya masyarakat Arborek dalam sistem hidupnya itu sejahtera dalam pariwisata. Kemudian masa pandemi ini membuat keresahan di tengah-tengah peningkatan kesejahteraan itu sendiri. Kalau sebelum pandemi itu pengunjung yang datang, wisatawan yang khususnya stay, itu memang 1 bulan itu di atas 100. Tapi kalau yang datang tiba berangkat itu memang luar biasa dari itu. Satu hari itu bisa di atas 200-an. Raja Ampat dikenal punya banyak keunggulan, bukan saja gugusan pulau indah di Pulau Pianemo atau keindahan karang di Pulau Arborek, tapi juga kekayaan dan keindahan alam bawah lautnya yang menimbulkan decak kagum. Sadrak Wanggai melaporkan dari Raja Ampat, Papua Barat. Petani kopi di Kampung Set Agung, Distrik Muting, Merauke bisa bernafas lega setelah tanaman kopi yang ditanam 21 tahun lalu akhirnya mendapat tempat di pasar lokal. Melalui bantuan Babin Kamtipmas Polsek Muting, biji kopi olahan petani ini bisa dipasarkan ke sejumlah kafe di Merauke. Kepala Kampung Set Agung, Inengah Sudiana, menjelaskan petani kopi di daerahnya selama ini kesulitan mendapat pasar lokal, hingga petani lebih memilih bertani palawija dibanding kopi. Namun setelah mendapat angin segar dari Polsek Muting, warganya mulai terangsang kembali untuk membudidaya kopi. Dengan adanya harga kopi ini mempunyai nilai harganya, sudah ada harganya, sehingga kami bersama masyarakat di sini mengadakan penanaman bibit kembali. Ya, mudah-mudahan harapan kami ke depan dengan hasil kopi nanti yang ada di Kampung Set Agung ini bisa mendapatkan nilai tambah dari petani itu sendiri, sehingga kopi Set Agung ini bisa dikenal di Kabupaten Merauke dan di seluruh wilayah Nusantara. Warga Kampung Set waktu masuk ke Papua sebagai warga transmigrasi tahun 1995 awalnya sudah menanam kopi, namun upaya itu gagal karena kondisi geografis saat itu tak mampu mendukung hasil dari produksi kopi. Akhirnya ditebangi semua. Nah, karena kita sesuai dengan rencana kita itu tidak pas, akhirnya kita berubah pikiran, tanam palawija. Kopi sudah ditebangi semua, ganti palawija. Kopi saya jenis kopi Robusta. Ini umurnya kopi sekitar 6 bulan sudah panen. Kurang lebih hasilnya sekitar 1 kuintal. Babin Kamtipmas Polsek Muting Bribka Jasman Tritanto mengatakan semenjak dipercayakan sebagai Babin Kamtipmas sejak Oktober 2020 di Distrik Muting, dirinya langsung melakukan proteksi terhadap potensi sumber daya alam di daerah itu. Keluhan dari para petani kopi yang telah menanam kopi namun hasilnya tidak dapat dipasarkan karena tidak adanya pembeli, sehingga beberapa tahun yang lalu sebagian pohon kopi mereka ditebangi dan digantikan dengan tanaman palawija.
Dan saat ini kami mencoba merangkul para petani kopi, mendatangkan kembali beberapa pohon kopi yang masih tersisa, dan kami mencari pasaran untuk pembelian kopi ya. Alhamdulillah untuk pasaran telah kami pasarkan di kota Kabupaten Merauke sebanyak 131 kilo. Jasman juga menambahkan kopi hasil produksi petani Muting dibeli dengan harga Rp30.000 per kilogram oleh sejumlah kafe di Merauke. 500 pohon kopi yang ditanam di 30 hektar lahan saat ini dikelola oleh 10 petani kopi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wanyambe.